Udah 1 jam sejak. Apa tunggu reservasi Anda? Masih mau nunggu. Lin Wancing, dasar licik kamu. Udah punya pacar lagi ya? Kok enggak cerita ke sahabatmu? Pak Zonal nggak bisa angkat telepon. Hari ini anniversary kamu sama Suwei. Aku pikir kamu gak datang. Bodoh. Kapan aku pernah absen? Yang terbaru, Zayan juga dapat 1. Makasih Mujan. Selama ini kamu memperlakukan dia kayak anak sendiri. Kamu udah lama sama Suwei. Beneran? Gak pernah suka dia. Sini sayang. Aku dan Suwei bareng. Cuma rencana orang tua kita. Kamu dan aku. Kita yang asli. Setiap anniversary di pernikahan, kamu ninggalin aku. Kupikir kamu cuma sibuk kerja. Nggak pernah tahu. Kamu sama Lin Wancing. Cuma Mujan. Kamu kasih dia semua cintamu. Terus aku ini apa buat kamu? Selamat anniversary pertama. Wei, ada urusan kantor. Aku harus pergi. Tapi hari ini kan Sabar ya, tunggu aku. Nanti aku ganti. Kerjaan gila banget. Maaf telat. Yuk masuk. aku nunggu kamu 5 jam. Tempatnya tuh udah tutup. Ngapain masuk? Perusahaan lagi berkembang. Mereka butuh aku. Pengertian dong. Lain kali, aku ganti. Tahun ini Mujen. Akhirnya bisa rayain anniversary kita. Perjalanan sibuk. Kalung ini buat ganti yang kemarin. Aku bego banget. Tenggelam dalam cinta palsunya. Nggak bisa lepas. Actingnya payah banget. Dan aku percaya bertahun-tahun. Tapi hari ini, aku akhirnya sadar yang sebenarnya. Kamu makin berani sekarang. Gimana kalau Jalang Suwei itu balik? Terus gimana? Terus kenapa? Dia kan sahabatmu. Kapan dia pernah curiga sama kita? Paling parah, kamu biusin dia lagi. Lagian, kalaupun dia tahu, dia cinta mati sama aku. Dia bakal mohon-mohon supaya aku nggak pergi. Kalau ibumu dulu nggak nolak, aku udah jadi Nyonya Zhou. Jalang itu bukan siapa-siapa. Aku kasih kamu semua saham perusahaan. Kamu itu Nyonya Zhou yang asli. Kalau Zayan udah lulus, aku bawa dia pulang buat ambil alih. Kita keliling dunia. Aku terbang sendiri ke Prancis. Buat ngambil jas ini buat Mujen. Wewe udah pulang. Aku mau potong buah buat kamu. Nggak usah. Perutku lagi nggak enak. Nggak bisa makan ini. Semoga aku nggak ganggu. Enggak kok. Kita lagi ngomongin kerjaan. Oh Wewe, kita udah lama nggak tidur bareng. Malam ini kita tidur bareng ya. Maaf Mujen harus tidur di kamar tamu. Aku bego banget. Perselingkuhan mereka jelas banget. Dan aku nggak pernah sadar selama ini. Lihat sekarang. Menjijikan. Kenapa? Lagi sedih? Nggak tahu ada apa. Aku cuma capek. Aku mandi dulu ya. Nanti aku temenin kamu. Aku bodoh banget.
Nggak percaya baru sadar sekarang. Halo? Mama, Wei Wei. Mama dengar malam ini. Kamu makan sendiri lagi. Mucen belum pulangnya. dia lembur. Ma, perjalanannya gimana? Baik-baik aja kok. Mama cuma khawatir sama kamu. Kamu kan anak mama. Kalau dia nggak peduli, mama yang peduli. Cerita ya kalau ada masalah. Jangan dipendam. Mama, Jangan nangis. Aku di luar dapat obat baru. Nanti aku balik. Aku masakin buat kamu. oke. Sejak ibuku meninggal, cuma mama yang bikin aku merasa di rumah. Wei Wei, kamu lagi nonton apa? Aku tambahin madu ke susunya. Enak dan manis, biar cepet tidur. Kasih obat tidur aja kalau perlu. Bikin dia pingsan, biar dia nggak ganggu kita. Baiklah, minum ya, nanti keburu dingin. Anak pintar. Lin Wan King, aku mau lihat permainan apa yang kamu mainkan. Muchen, nanti lepasin aku. Kamu makin suka ini, ya kan? Sama kamu. Aku ngerasa di mana aja. Muchen, ayo kita punya anak. Gimana kalau dia duluan hamil? Kita bakal tamat dong. Tenang aja. Abis kita nikah, aku udah vasektomi. Apa terus kita Bisa dibalik kok. tenang? Selama ini Cuma gara-gara kamu bilang suka anak, aku nyuntik diri. Suntik kesuburan berkali-kali. Tubuhku udah rusak. tapi ternyata Kamu udah demi dia. Hancurin masa depan kita. Untung ada Suwei. Kalau enggak, aku nggak tahu harus gimana. Ya, Suwei. Aku dengar dari dosen. Penghargaan muda tahun ini. Kamu udah kepilih. Serius. Wei Wei. Muchen, ini kan weekend. Kok enggak di rumah? Nunggu aku. Aku bilang mau nunggu. Mana mungkin aku pergi duluan. Ini Kerja di akhir pekan. Pasti capek banget. Wei Wei. Berhenti dari riset itu. Mulai sekarang. Aku yang ngurus kamu. Tapi, aku beneran cinta kerjaanku. Lakuin buat senang-senang. Jadi hobi aja. Wei Wei. Kamu itu bulanku. Aku kasih dunia aku buat kamu. Semuanya. Waktu itu kamu bilang, aku ini bulanmu. Kamu mau kasih dunia buat aku. Aku kasih dunia aku. Semuanya. Ternyata, aku udah hidup di mimpi yang aku buat sendiri. Aku pengen ciptain sesuatu. Biar dilihat orang, dibutuhin. Tapi akhirnya, aku cuma jadi hadiah bonus yang menyedihkan. Vivi.
Mau balik bilang aja. Tim kita selalu nunggu kamu. Nona Su, hasil tes kamu aneh. Kamu minum obat tidur ya? Atau mungkin obat lain? Obat khusus. Jangan-jangan. Mungkin obat tidur. Aku ngerasa pusing banget akhir-akhir ini. Berhenti minum sekarang. Lama-lama bisa rusak tubuh kamu selamanya. Selama ini, Lin Wangjing, berapa banyak obat yang dia kasih ke aku? Vivi, balik yuk. Kita kangen kamu. Makasih. Aku beresin dulu sebentar. Maaf Nona. Maaf Nona. Wei Wei. Pergi lo. Dasar brengsek. Lo pukul gua. Awas lu. Dibully lagi ya? Lap dulu. Wei Wei. Sopan dong. Panggil Kak. Kak Wei Wei. Aku nggak berantem lagi janji. Jangan bilang mama ya. Kenapa enggak? Zayan, lain kali jangan cuma berantem. Hajar mereka sampai babak belur. Tapi semua orang bilang itu salah. Mereka ngomongin jelek. Kamu pukul. Salah mereka. Di hatiku, kamu selalu kakak yang baik. Ngapain kamu di sini? Bukannya mamamu udah cariin magang? Menurutku, jadi relawan di sini lebih enak daripada kerja di kantor. Liontin Yok itu unik banget. Dari mana? Oh ini, Paman Zo kasih ke aku. Buat jimat. Kamu nggak tahu? Ya. Pusaka dari mamaku. Dikasih tanpa sepengetahuanku. Apa? Ini pusaka keluargamu? Ini terlalu berharga. Ngambil lagi. Aku nggak bisa. Simpan aja. Aku lihat kamu tumbuh besar. Aku juga mau kamu selalu selamat. Aku pergi dulu. Kapan-kapan aku traktir ya. Dari mana? Badan agak nggak enak. Tadi periksa ke dokter. Kamu sakit. Perlu rawat inap. Aku cariin dokter terbaik. Nggak usah. Emang kurang tidur aja. Dokter bilang perbaiki pola tidur. Aku balik kerja dulu ya. Oh iya, Mama nelpon kamu hari ini. Tunggu apa? Kamu mau balik kerja? Kamu? Muchen, kamu sama selingkuhanmu. Main-main sih boleh aja. Tapi nggak bisa tahan dikit. Siapa yang kuat? Tiap anniversary, suamimu selalu sibuk. Aduh mak, udahlah. Jangan ikut campur. Suwe nggak bakal tahu. Dia cinta aku. Ngapain pusing hal kecil? Lagian, tiap tahun aku ganti kok. Jangan lupa, semua yang kamu punya dari dia semua. Ngalah aja sama dia. Belum waktunya buat santai-santai. Awasi Sube terus. Kalau dia ketemu cowok itu dan balikan. Ya ampun. Ya mak. Aku ngerti. Pergi aja. Senang-senang di sana ya. Jangan ganggu aku. Ya udah terserah. Walau kamu bikin masalah, aku bakal bantu kamu. Hari ini aku masak sendiri buat nebus hari kita. Duduk sini. Ini semua kesukaan kamu. Nikmati ya sayang. Ini pasta kesukaan kamu.
Kenapa sih? Nggak apa. Cuma ngerasa aneh aja. Oh iya, ini buat kamu. Kado anniversary. Lihat deh. Lagi-lagi yang ini. Gratisan lagi ya? Ini aku pasangin. Cocok banget. Jadi segini. Hargaku di mata kamu. Aku cuma pantas dapat usaha segini. Ada. Selamat anniversary. Ngapain kamu di sini? Kau belum pergi? Mochen. Tadi bilang apa? Aku nggak dengar. Nggak ada. Kalung ini cantik banget. Dari Muchen. Wei, cocok buat kamu. Beneran. Tapi dibanding punyamu, ini kayak gratisan. Wei, maksudnya apa sih? Ini cinta Muchen. Nggak ada harganya. Wei. Kalung ini aku pilih berhari-hari. Buat kamu, kalau ngomong gitu, kamu pikirin perasaanku nggak? Jangan marah. Aku cuma bercanda. Aduh, Ayan luka. Dia di rumah sakit. Gimana dong? Tenang, aku antar. Oke. Aku gimana? Mochen, bukannya hari ini hari gantimu buat aku? Suwei, Zayan di rumah sakit sekarang. Kamu mau aku tinggal? Kamu nggak bisa mikir dulu. Itu anaknya Lin Wangking. Kenapa kamu harus pergi? Muchen. Wei bener. Aku cuma sahabatnya. Urusan kayak gini. Nggak usah ganggu kamu. Udahlah. Aku naik taksi sendiri. Aduh. Suwei. Lihat dia. Dia gini, bisa dia pergi sendiri? Aku antar Wangking dulu, terus balik. Aku udah kasih kamu kesempatan terakhir. Tapi kamu tetap pilih dia. Halo, Kak. Urusan pribadiku udah beres. Aku ke kantor malam ini. Dan aku nggak akan pulang lagi. Zayan di mana? Di tempatku. Kamu nipu Suwei. Aku udah nggak bisa jauh dari kamu sekarang. Lihat kamu mesra sama Suwei. Aku cemburu banget. Oke, terserah kamu. Tempatmu. Aku beneran pengen jadi nyonya jauh sekarang. Ini HP-nya Mama. Kenapa ada di brankas Mochen? Wei. Suwei, kenapa mejanya masih berantakan? Masih tidur jam segini? Udah keterlaluan banget. Suwei, budek ya. Nggak dengar. Suruh Mau apa lagi si perempuan ini? Bikin muak aja dia.
Baju sama perhiasan udah nggak ada. Dia beneran pergi. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Suwei, Pak Zhou, ini saya. Rapat hari ini. Suwei pergi. Tapi dia sekarang. Baik, Pak. Pak, istri Anda. Biasanya dia pergi kemana? Saya kirim orang sekarang. Dia sering pergi. Dia paling sering ngobrol sama Anda. Harusnya Anda tahu. Tapi Pak Zhou, dia selalu di dekat Anda. Saya cuma sampaikan pesan. Aku beneran nggak tahu di mana. Nggak guna. Pergi. Belum waktunya buat lengah sekarang. Awasi Suwe terus. Kalau dia tahu soal orang itu. Mama, Suwei pergi. Apa? Kamu gak disuruh awasin dia? Apa yang terjadi? Aku nggak tahu. Tapi dia ninggalin surat cerai. Aku udah ambil risiko gede. Bunuh ibunya. Dan kamu gak bisa urus ini. Semua syukur ini hancur gara-gara kamu sama jalang itu. Akhirnya kamu balik juga. Pergi tanpa bilang apa-apa. Aku ini apa buatmu? Aduh, kamu bikin kaget. Kenapa tiba-tiba marah gitu? Kenapa harus kamu? Bukan aku. Siapa lagi, Suwei? Aku dengar cewek itu. Ada pergi. Kita harus rayain ini dong. Muchen. Siapa bilang dia pergi itu bagus? Kamu tahu, sekarang berantakan banget. Buku baru aja. Muchen, kamu takut apa sih? Kita bisa bareng terang-terangan. Bukannya ini yang kamu mau. Kamu nggak ngerti. Tenang dulu. Sekarang bukan waktunya. Muchen, Suwei, Mau cerai lagi ya? Sekarang kamu juga kabur dari rumah. Maksud lu apa? Maaf, Muchen. Aku cuma ngerasa kamu udah cuek sama aku. Aku jadi emosi. Aku tahu kamu nggak bisa ninggalin aku. terus Kamu bisa langsung minta cerai pas lagi marah. Terus pergi gitu aja. Pernikahan kita itu apa buat kamu? Aku ini apa buat kamu? Itu sesuatu yang bisa dibuang? Gitu aja. Muchen, tolong jangan marah ya. Aku nggak mau cerai. Aku cuma pengen perhatian kamu. Di dunia ini, kamu dan Mama satu-satunya keluarga aku. oke Muchen. Wewe tahu dia salah. Kalau kamu masih marah, dia bisa berlutut dan minta maaf sama kamu. Oke. Kamu mau aku maafin? Kalau gitu berlutut dan minta maaf. Kenapa kamu bikin aku cari kamu ke seluruh dunia? Pakai cara kayak gini buat nyakitin hati aku. Sekarang kamu nggak bisa berlutut. Dan minta maaf. Oke, aku lakuin. Muchen, Ini semua salahku. Aku nggak seharusnya nyakitin kamu kayak gini. Maafin aku ya. Mama tuh udah gila. Suwei, selama ini dia tergila-gila sama aku. Aku udah latih dia kayak anjing. Nggak bisa lepas. Dia nggak bakal pergi. Suwei, buat kasih kamu hidup yang enak, aku kerja keras cari kesepakatan. Bahkan di hari jadi kita, aku harus ketemu klien. Dan kamu, kerjaanmu cuma bikin masalah. Oh iya, Wan Cheng, aku baru ingat malam ini kantor kita ada rapat kan? oh iya, kita harus datang. Bagus. Kalau gitu yuk ke rapat. Dan kamu tetap berlutut di sini. Dan pikirin baik-baik. Ayo pergi. Masih nggak bisa lepas darimu. Kamu emang jalang dari lahir. Dokumen itu, bukti kematian ibuku, ada hubungannya sama keluarga Zhou. Buat cari tahu kebenarannya, aku harus tetap sama keluarga Zhou. Coba Muchen.
Lin Wancing, rasa sakit yang kalian kasih ke aku akan kubalas 10 bahkan 100 kali lipat. Senior, sekarang aku balik. Aku bakal bikin proyek ini berhasil. Kamu kan yang dosen selalu bilang jenius. Dulu kalau bukan karena... Udahlah, lupain aja. Bagus deh sekarang udah sadar. Senior, aku Obat kesuburan lama, ditambah imun kamu anjlok. Kamu harus operasi sekarang. demi cinta sejati yang katanya itu, aku hancurin tubuhku sendiri. Dan akhirnya, aku jadi bahan tertawaan. Mana suamimu? Suruh dia kesini tanda tangan. Tiap hari makin bahaya. Dia bakal dateng nggak ya? Muchen, cepat ke rumah sakit sekarang. Dokter bilang aku harus operasi. Aku butuh tanda tanganmu. Muchen, aku nggak kuat lagi. Tolong datang ke sini. Bohong lagi. Biar aku kasihan. Suwei, kamu pikir ini lucu? Aku nggak bohong. Kamu nggak sakit. Kamu cuma lagi nafsu. Jadi datang atau enggak? Tunggu aku. Aku lagi di jalan. Kamu pikir kamu masih anak 3 tahun. Aku nggak punya waktu. Kalau sakit, minum obat sendiri. Kenapa kamu baik-baik aja? Pertama, operasi dulu. Dia pingsan. Siapkan operasi. $37,2. Pasti gara-gara waktu itu di tempatmu. Si brengsek Suwei bikin aku kesel. Aku nggak peduli. Kamu harus ganti rugi. Sayang, malam ini kamu yang tentuin gimana aku ganti ruginya. Kamu udah janji loh. Buka mulutnya, sayang. Kamu banyak akal banget ya. Wei. Kamu udah sadar? Kamu beruntung banget. Semalam, kamu bukan relawan kita. Nemuin kamu pas ronde. Kamu udah mati. Terima kasih. Habis operasi besar gitu. Penggambaran, pegang tangan. Mana keluargamu? Gak ada. Wei. Vivi. Dia yang nyelamatin kamu. Kalau bukan dia, kamu udah mati. Harusnya kamu berterima kasih. Vivi. Gimana rasanya? Kamu baik-baik aja. Nggak apa-apa tuh kalau udah dimuntahin. Tenang aja. Aku nggak akan biarkan siapapun nyakitin kamu. Berhenti. Zeya, ada apa? Operasi Suwei. Kamu nggak mau tanda tangan apapun yang terjadi. Kenapa? Kenapa lakuin itu ke dia? Anak kecil, kamu tahu apa sih? Mamamu yang sakit. Suwe cuma pura-pura doang.
Pelan-pelan dong, sakit nih. Oke, aku pelan-pelan. Ayan. Itu Ayan. Oh, Ayan. Selain kamu, cuma dia yang punya kunci rumah. Bukannya Ayan kerja di rumah sakit dan dikasih asrama. Kenapa dia pulang selarut ini? Udahlah, lupain. Cepat, sembunyi sekarang. Cepat! Ayan, kenapa kamu balik? Bukannya kamu lagi jaga di rumah sakit? Dengar kamu sakit. Mau lihat? Wei, ibuku sakit. Aku mau ketemu dia. Dia juga sakit. Menarik. Tenang aja. Mungkin ada yang nemenin dia sekarang. Maksudnya apa? Waktu itu di restoran, aku lihat dia lagi kencan. Kadang kami udah lulus. One King bisa nikmatin hidupnya sendiri. Mama. Om Zhou datang. Ini apa? Aku tadi ke rumah sakit. Dokternya kasih ini. Oh gitu ya. Aku ini ibumu. Masa aku bohong? Kirain kamu udah dewasa, perhatiin ibumu. Tapi enggak. Kamu curiga sama aku dan Om Zhou. Maaf, Ma. Aku terlalu buru-buru. Ma, kok ada barang cowok di sini? Ini. Oh, nak. Ibu beli ini buat kamu. Kado ulang tahun. Pas ulang tahun kamu, ibu kasih ke kamu. Oke. Ada kerjaan nih. Obatnya aku simpan dulu ya. Terus aku pergi. Akhir-akhir ini susah tidur ya. Kok obat tidurnya banyak banget? Oh iya. Kerjaan lagi sibuk banget akhir-akhir ini. Stres banget. Malam susah tidur. Jadi, ibu stok sedikit. Apa beneran cuma kebetulan ya? Ada shift di kantor. Aku harus pergi sekarang. Oke. Hati-hati di jalan ya. Aduh, sembunyi terus. Gak bakal berhasil. Aku bilang aja ke dia, soal kita udah. Disembunyiin terus juga gak bakal bisa. Menurutku, bilang aja ke dia, soal kita. Jangan. Emang takut apa sih? Dia udah bukan anak kecil lagi. Muchen. Aku cinta kamu. Demi kamu. Aku rela lakuin apa aja. Tapi bukan Ayan. Aku nggak mau dia tahu soal ini. Aku mau dia tetap bersih dan hidup bermartabat. Biarin dia hidup bahagia dan tenang. Kita terlalu manjain dia. Kamu nggak tahu. Tadi di rumah sakit, dia malah mukul aku gara-gara aku nggak mau tanda tangan buat Sue. Sue beneran operasi. Itu cuma akal-akalan. Pakai cara kayak gitu, biar aku merasa bersalah dan mau ketemu dia. Kekanakan banget. Oke deh, lupain aja. Ayo lanjut. PRZ yang dari kecil selalu diajarin sama Sue. Dia lebih bergantung sama Sue daripada sama aku. Kalau Sue bilang ke Zayan sesuatu, enggak, aku harus ke rumah sakit. Wei, aku datang jenguk kamu. Udah beberapa hari kan? Masih kangen aku kan? Lin Wang King, kamu beneran pengen aku mati ya? Muchen emang hebat ya. Demi kerjaan, dia ninggalin kamu sendirian di sini. Kasihan banget, sendirian aja. Suamimu nggak peduli sama kamu. Bukannya tetap sahabatmu yang peduli.
Vivi, maaf banget ya. Ini semua salahku. Hal kecil kayak gini aja, aku nggak bisa lakuin. Nggak apa-apa. Kamu emang selalu ceroboh gitu. Kamu nggak bakal bisa. Makan apa lo? Wan King, aku selalu iri sama kamu. Punya anak sehebat Zayan. Aku udah lama di sini. Dia ngurusin aku terus. Dia suapin aku bubur, bantu aku pulih. Bahkan pas aku ke toilet dia cukup. Dasar jalan. Beraninya kamu suruh anakku layanin. Akhirnya buka topeng juga. Capek nggak sih? Aku aja capek liatnya. Itu karenanya kamu bodoh. Lama banget baru sadar. Tahu nggak? Alergi waktu sama itu Muchan. Dia yang suruh aku lakuin. Dari zaman kita sekolah, hatinya selalu cuma buat aku. Kamu yang hancurin hubungan kami. Aku nggak peduli. Kalau emang nggak peduli, kamu nggak bakal ganggu kami. Waktu itu, aku kejar dia bertahun-tahun. Selama ini, kalau bukan gara-gara kamu, nggak bisa. Memang yang ribet tiap hari. Itu. Sampai ke aku. Kalau bukan karena kamu, akulah yang harusnya jadi Nyonya Zhou yang asli sekarang. Kamu tahu nggak? Tiap detik aku lihat kamu. Tiap momen, aku cuma pengen bunuh kamu. Jadi selingkuhan yang sembunyi di balik layar. Aku udah muak banget. Tatapan itu lagi. Aku suka. Kamu tahu nggak? Kita mungkin sahabat yang dipuji semua. Tapi aku nggak pernah mau kamu bahagia. Cuman kalau kamu menderita, aku baru bisa senang. Mama, ngapain sih? Ma, lagi ngapain sih? Aduh, mau gimana lagi? Wei jatuh tadi. Aku cuma bantu dia bangun. Kalau berani cerita ke siapapun soal yang terjadi, aku bikin kamu nyesel banget nanti. Dan jauhi dia mulai sekarang. Ma, biar aku aja yang lakuin. Aku udah lama di sini. Dia yang rawat aku terus. Dia suapin aku bubur. Bantu aku sembuh. Bahkan waktu aku ke toilet dia, Zayan, Wewe udah besar kok. Dia bisa sendiri. Pulang sama mama yuk. Mama duluan aja. Aku khawatir. Ada perawat dan dokter di sini. Khawatir apa sih? Rupanya aku juga lagi sakit. Aku juga butuh dirawat. Gak apa-apa, pergi aja dulu. Nanti kalau udah keluar, aku traktir deh. Lin Wangking. Aku udah tahu kelemahanmu sekarang. Zayan, terima kasih. Di saat aku paling terpuruk, kamu tetap di sisi aku. Itu udah seharusnya aku lakuin. Oh iya, aku punya proyek yang butuh bantuan. Magangmu di rumah sakit. Udah hampir selesai kan? Jadi kenapa enggak bantu aku aja? Aku bisa nggak ya? Kamu hebat kok. Aku pengen kamu ada di samping aku. Aku mau. Mau apa? Aku mau ke toilet dulu.
Kak Weiwei. Maaf. Aku agak mabuk. Udah malam banget. Aku pulang dulu. Suwei, kamu udah keterlaluan. Pura-pura sakit nggak mempan. Sekarang kamu kabur dari rumah. Kayaknya pelajaran kemarin belum cukup. Tujuh hari penuh. Kalau nggak cepat pulang, awas kamu ya. Akhirnya kamu pulang juga. Zomu-chan, ngapain pura-pura mabuk? Suwei, kamu kabur dari rumah terus. Cuman buat cari perhatianku kan? Jangan acting sama aku. Udah berapa kali aku bilang? Aku beneran di rumah sakit. Aku hampir mati gara-gara kamu nggak tanda tangan. Di rumah sakit itu? Kamu pura-pura apa sih? Aku satu-satunya keluargamu. Tanpa tanda tanganku. Gimana bisa mereka operasi kamu? Jawab aku. Kamu pacaran sama orang di luar sana? Hari-hari ini kamu nggak pulang. Kamu sama Cowok lain kan? Berani mukul aku. Jawab aku. Kamu sama cowok lain. Ya. Aku udah nemu cowok. Dan itu teman kamu sendiri. Dasar jalan. Berhenti sekarang. Mama, Ngapain sih? Jangan sentuh dia. Mucen, kamu terlalu gegabah. Apapun itu, kamu nggak boleh mukul dia. Sekarang, minta maaf ke Suwei. Hei! Sayang, kamu pasti capek banget ya. Tenang aja. Mama yang ngurus ini buat kamu. Persis kayak ibu kandung, Zhou Muchen. Mulut manis, hati busuk. Aktingnya bagus banget. Lebih mulus dari Zhou Muchen malah. Makasih, Ama. Kalian udah nikah. Suami istri berantem ya baiknya diranjang. Nanti kalau udah adem, Mama punya resep baru nih. Mama bikin buat kamu. Terus nanti kamu harus kasih aku cucu yang gendut. Punya anak dong. Anakmu udah vasektomi demi wanita lain? Pasti ibu yang pertama. Tahu kan? Bu, makasih udah perhatian. Aku capek banget. Mau tidur dulu. Zayan. Wewe, kamu udah bangun? Ayo makan. Ini Om Zul, dia undang kita ke sini. Wewe, tambah supnya lagi. Mama bikin khusus buat kamu. Bagus buat kesehatan. Makasih, Mak. Oh ya, One King. Udah bertahun-tahun sekarang, belum kepikiran cari pasangan. Lagi cari kok, Tante. Idealnya, yang mirip kayak Muchen. Kenapa? Oh enggak apa-apa. Cuma lidahku kepanasan kena sup. Hati-hati dong.
aku lihat Mucen sama Wewe mesra banget bertahun-tahun. Aku iri sama mereka. Kalau aku kayak Wewe, seberuntung itu punya suami kayak Mucen, enak banget. Ngomong-ngomong Mucen, jadiin kamu partner di grup kan? Terus gimana bisnisnya? Ya, lumayan sih. Tante tahu sendiri kan, grup tergantung Sukor buat semua kontrak. Pasarnya lagi susah sekarang. Orderan makin dikit. Mah, nggak usah khawatir. Aku dengar Sukor pada tender besar yang mau datang. Dengan koneksiku ke Sukor, proyek ini pasti jadi punya aku. Ayo makan dulu. Kamu baru operasi. Jangan maksa. Biar aku aja. Kamu kan tamu. Nggak bisa gitu dong. Bareng aja yuk. Wei, waktu itu kamu mau cium aku ya? Mucen jangan bercanda deh. Mama, Kau bangun? Suwei mana? Udah tidur. Berani juga kamu. Harus kuakui. Di depan dia, Puk bawain Wangking ke rumah. Mama, Suwe udah nggak bisa diatur. Dia kabur terus setiap saat. Kalau terpaksa, nggak bisa mama lakuin. Banyak ke mamanya. Ngapain buru-buru? Mamanya kan emang sakit-sakitan. Diracunin. Nggak ada yang curiga. Tapi Suwei beda. Tadi kita layani aja dulu. Berapa lama? Hei, santai, nggak lama kok. Oke deh, tonik yang aku buat dia. Bagus buat kesehatan. Tapi semua obat ada efek sampingnya. Lama-lama numpuk di badan. Siapa tahu apa yang terjadi. Ibu pikiran ibu jauh banget. Kenapa buru-buru? Ibunya dulu sakit. Diracunin. Nggak tahu. Tapi Suwei beda. Aku pasti balas kalian. Hey senior, menurutku proyek kita cocok sama Sugru. Proyek besar terbaru. Aku mau ikut tender. Makasih udah bantu ya. Halo? Ayah, ini Mucen. Oh, Mucen. Wei gimana? Dia nggak mau maafin aku, ayahnya. Aku udah bilang biar dia relakan baikan sama kamu. Tapi kamu tahu kan, di hatinya dia masih benci kamu. Akhir-akhir ini dia sedih banget, kabur beberapa kali. Dulu tekanan keluarga, aku harus nyari dia sama ibunya. Dan aku yang bikin ibunya meninggal. Aku tahu dia benci aku. Jadi selama ini, aku nggak berani ketemu. Ayah, tenang aja. Aku bantu ayah perbaiki hubungan sama Wewe. Kalian pasti baikan sebentar lagi. Makasih. Kalau kamu yang jaga dia, aku tenang. Oh ya ayah, aku dengar perusahaan ayah ada tender ya. Soal itu, jangan tanya-tanya. Proyek kayak gini, butuh kemampuan. Kalau proposalmu bikin subgrup terkesan, aku pastikan kamu dapat proyeknya. Makasih ayah. Aku nggak akan mengecewakan. Wei, istirahat dulu. Buat tender ini, kamu udah berhari-hari nggak tidur. Enggak. Sampai pemenangnya diumumkan, nggak bisa santai. Ini Dokumen tender jauh Mucen. Aku salin dari rumah mama. Vivi, aku beneran mau bantu kamu. Ini semua ide-ideku. Ide kamu? Bertahun-tahun aku nggak punya kerjaan, tapi tiap ada ide, aku selalu catat. Mucen selalu ngecek aku. Terus dia ambil aja. Jadi teknologi inti perusahaan. Lucu banget. Terus sekarang gimana dong?
Yang di sini cuma sebagian ide kasarku. Rencana asli kita mereka nggak bisa dapat. Why, Bori? Aku bakal bilang ke semua orang di sini kalau dia itu pencuri. Vivi, aku di pihak kamu. Jangan khawatir soal aku. Lagian, salah ya tanggung akibatnya. Vivi, Direktur Su, anak kenal saya. Saya tadi bingung. Salah orang. Wah, kebetulan banget. Cewek itu juga namanya Vivi. Oh gitu. Saya Suwei dari Hongjing Tech. Salam kenal. Zhou Muchen bilang, Vivi masih belum mau maafin aku. Tapi ternyata, Vivi bahkan nggak kenal aku ayahnya. Jangan-jangan, Muchen bohong sama aku. Aku kenal kamu. Bukannya kamu istrinya Pak Zhou? Selalu di rumah, ibu rumah tangga. Kok kerja sekarang? Ya, menurutku, daripada di rumah gua dia, mending punya karir sendiri. Gaya dan auramu cukup unik. Ah, bisa aja. Aku yakin dengan Hongjing, kemampuan dan rencananya, kita bisa menang, dapat timmu. Kamu ada waktu sekarang? Kalau kamu sempat, aku mau ngobrol sebentar. Pasu, kamu tamu lelang. Udah nunggu, khusus buat kamu. Baiklah kalau gitu, aku duluan ya. Kita ngobrol nanti. Oke. Tuan Su, Anda jelas peduli sama Nona. Kenapa enggak? Bilang aja, siapa Anda? Aku ingin mengakuinya. Dia anakku. Coba bayangin apa yang dia alami. Hatiku hancur. Tapi belum waktunya. Kenapa? Anda udah cari dia sekian lama. Subgrup itu rumit. Banyak mata mengawasi. Mengawasiku. Kalau aku akui sekarang, itu bakal jadi ancaman lebih besar. Wei, tunggu ayah. Setelah aku singkirkan semua ancaman, aku akan bangga bawa kamu pulang. Mazo, kalau kami tahu Anda datang, kami nggak akan muncul di sini. Ah, Anda terlalu baik, Pak Sun. Saya biasa saja, nggak bisa bandingin sama Sun Group Anda. Ah, jangan merendah. Semua orang tahu, Su Group sangat mendukung Chensing Tech Anda. Betul, proyek besar Su Group ini pasti jadi milik Anda, Pak Zhou. Ah, enggak juga. Kita semua sama di sini. Tergantung kemampuan. Ya, Muchen cuma lagi beruntung dan menang tender. Ini pasti Nyonya Zhou ya. Kalian berdiri bersama. Pasangan sempurna. Memang jodoh kalian. Kamu salah paham. Aku bukan Nyonya Zhou. Cuma rekan bisnis Tuan Zhou. Ngapain jalan ini di sini? Su Huayuan datang langsung hari ini. Jangan sampai jalan ini ketemu Su Huayuan. Aku kesini buat bisnis. Ngapain kamu ikut? Bawa Zayan buat bikin masalah. Pulang sekarang. Tuan Zhou, aku di sini untuk Hongjing Tech. Kami ikut tender di konferensi ini. Tolong hargai dong. Su Wei, udah puas belum? Kamu nggak pantas di sini. Sekarang juga detik ini. Pulang ke rumah. Kenapa aku nggak boleh? Tunggu, kamu nggak sabar mau usir aku? Takut apa sih? Takut aku muncul di tender itu. Sekarang aku ingat, belakangan Ahyan dapat kerja di perusahaan teknologi. Jangan bilang kamu nyelonong bareng dia. Pergi sekarang. Bertahun-tahun di rumah. Kamu cuma hamburin uang. Dan ngamuk terus. Bisa apa lagi kamu? Punya anak aja nggak bisa. Sekarang bikin masalah di sini. Zhou Muchen, cukup. Ayas, ngapain ikut campur? Lin Wangking, kamu beneran peduli sama Zayan? Maksudnya apa? Perusahaan tempat Zayan kerja. Itu punyaku. Dan partner seniorku. Kamu aja nggak tahu itu. Berani ngaku ibunya. Buka mata dan lihat. Dia beneran balik kerja. Aneh banget ya. Nggak boleh. Dia nggak boleh di sini. Kalau Su Huayuan tahu, semuanya tamat. Su Wei, cukup. Bikin ribut di rumah udah biasa. Tapi hari ini masukin dokumen. Buat ikut tender, Satpam, usir dia. Apa? Buru-buru usir aku ya? Takut ketahuan ya? Kamu mencuri ide-ideku untuk tawaran ini? Atau mungkin ada sesuatu di sini yang gak mau kamu tunjukkan? Apa? Ide Pak Zhou dicuri? Jadi Pak Zhou, tawaran proyek sebelumnya, semua dicuri dari istrinya. Hei, pikirkan. Nona Su ini adalah istri asli Pak Zhou. Lalu kenapa Pak Zhou bawa Nona Lin ke setiap makan malam tawaran? Mereka selingkuh. Ya, Nona Lin. Kamu tidur dengan Pak Zhou? Cukup!
Yan, keluarkan dia sekarang. Kenapa mengusir aku dan Weiwei? Kalian yang salah. Kalian yang harus pergi. Weiwei, kamu panggil dia Weiwei. Sejak kapan kalian dekat? Kamu tuh nih, usir pengacau-pengacau ini dari sini. Ayo coba. Usir 2 orang ini sekarang. Coba aja kalau berani. Ayan, kamu bantu orang luar. Hubungi ibumu. Weiwei nggak salah. Dia nggak pantas diperlakukan gini. Tunggu apa lagi? Usir mereka dari sini. Lupa ya, siapa aku buat? Direktur Su. Zayan, Jangan diam aja. Bawa mereka keluar. Lepas. Direktur Su. Ada apa ini? Nggak ada. Ada yang bikin masalah. Dan aku urus. Direktur Su, dia bohong. Zhou Muchen bohong. Weiwei, Semangat lo perang sampai. Raiden! Lepasin dia. Kenapa kasar banget? Vivi, Kamu nggak apa. Pak Zhou. Ini pembuat masalahnya. Pak Su. Salah paham. Ini semua salah paham. Bodoh. Gua bilang tangkap yang bikin onar. Kenapa tangkap istri gua? Dia baru aja operasi. Kalau terjadi apa-apa, lu mau tanggung jawab. Siapa yang bikin onar? Lu tahu persis siapa? Lu! Gua apa lagi? Usir dia. Muchen, kenapa sikapnya berubah? Begitu Su Huayuan muncul, jangan-jangan dia takut sama Su Huayuan? Zhou Muchen, kita memang udah nikah, tapi aku kesini hari ini buat perusahaanku, bukan jadi pendampingmu. Baiklah. Nona Su benar. Tuan Zhou, ini acara bisnis. Bukan buat drama keluarga. Lelang segera dimulai. Semoga yang terbaik menang. Maaf kamu jadi kaget. Aku antar ya. Makasih Pak Su. Ini. Aku CEO Starchen Group, Zhou Muchen. Proposal kami kali ini Rencana Joe emang keren banget. Jujur aja, aku nggak bisa saingan. Rencana teknologi yang visioner banget. Walau tanpa hubungan Su dan Zhou, posisi ini tetap bakal jatuh ke Zhou. terima kasih. Suruh orang cari tahu gimana keadaan putriku di keluarga Zhou. Mending nyerah aja deh. Jangan bikin malu diri sendiri di sana. Memalukan banget. Jangan lupa, rencanamu itu dari ideku. Satu-satunya yang bisa kalahkan aku, cuma diriku sendiri. Hong Jing Tek udah nggak punya orang lagi ya. Sampai kirim anak baru. Bu rumah tangga ikut lelang. Dia cuma istri Pak Zhou, itu aja. Dia diundang. Cuma buat jaga muka Pak Zhou. Para juri, rekan-rekan sekalian, selamat malam soal proyek ini. Kami dari Hong Jing Tech akan pakai model air besar buatan kami sendiri. Deep Exploration. Software buatan kami. Buat bangun proyek ini. Deep Exploration yang katanya bisa kalahkan 40.000 komputer super komputasi. Dengan tim kurang dari 10 orang, mereka naik ke 4 besar. Di bidang kuantitatif lokal, Deep Exploration. Deep Exploration yang katanya bisa ngalahin 40.000 PC. Dalam kekuatan, dengan kurang dari 10 orang, mereka naik ke 4 besar. Di trading kuantitatif domestik, Deep Exploration. Ya Pak Zhou, Anda nggak salah dengar. Ini Deep Exploration. Deep Exploration. Kok Hong Jing bisa punya? Karena saya pendiri Deep Exploration. Bohong kan? Waktu proyek ini diluncurkan, pasar AI global ikut meroket. Dan sekarang, kamu bilang, pendirinya ibu rumah tangga. Terus kita ini apa dong? Pecundang? Ibu rumah tangga apaan? Sekarang dia pemimpin proyeknya. Harusnya gue jilat dia dari dulu. Sekarang pas dia turun.
Mau jadi CEO pun, gua nggak bisa nyikut. Dia masih muda banget lagi. Kalau dia istri gua udah di puncak sekarang. Kalau enggak, dia jadi nyokap gua juga boleh. Anak baikku. Gua nggak tahu kamu sehebat ini. Gua kira dia kasih seniornya beberapa blueprint. Ternyata cewek sialan ini nyembunyiin dalam banget. Kenapa lu nggak bilang dari tadi? Lu tahu nggak berapa Harganya? Lu kan suaminya. Gue cuma temannya. Lu aja nggak tahu. Mana gue tahu. Oke, Muchen. Jangan emosi dulu. Lu tahu gue. Tim mereka kurang dari 10 orang. Gimana mereka bisa handle proyek segede ini? Tenang aja. Tender akhir pasti jadi milik kita. Berhenti di situ, Nona Su. Menurut catatan, tim Anda sekarang cuma ada 7 orang, tapi proyek kami bukan cuma nasional. Nanti bakal go internasional. Menurut Anda, tim Anda memenuhi syarat untuk ikut tender. Subgrup kali ini, Lihat kan, udah gue bilang. Sukorp gak bakal kasih tim kecil. Ambil ini. Nggak buruk. Dengan koneksi gua ke dia, proyek ini bakal jadi milik kita, cepat atau lambat. Ada pepatah lama. Kualitas ngalahin kuantitas. Produk tim kita udah di pasar. Gua yakin lo udah lihat nilai pasar Deep Exploration kita. Nilai pasarnya. Kalau lo nggak tertarik, setelah hari ini, perusahaan lain di sini bakal berebut buat kerjasama dengan Hongjing Tech. lu pikir lu siapa? Hongjing Tech lu. Baru aja muncul di bisnis, dan lu berani tantang kita. Di tender Sukorp, Pasu, gua punya pepatah lain. Gelombang baru ngalahin yang lama. Sekarang adalah zaman kemasan, big data. Ukuran tim besar atau kecil nggak mengubah nilai pasarnya. Dan Deep Exploration adalah bukti terbaik gua. bagus. Bagus sekali. Gua tuh udah mutusin buat kasih proyek ini ke Hongjing Tech. Terima kasih, Pak Su. Apa? Nggak mungkin. Ngambil adek, tak nangkep bisa nggak sih ngalahin gua. Kecuali diri gua sendiri. Gua nggak terima ini. Meskipun rencanamu kelihatan sempurna, emang bisa jalan. Dia bahkan nggak pernah kerja sehari pun, cuma ibu rumah tangga. Emang punya pengalaman apa dia? Pak Zhou, itu urusan gua, bukan urusan lo. Jangan ikut campur. Penjaga. Antar dia keluar. Suwei, lo bakal nyesal. Hari yang indah. Wei, saya lihat mah. Lu dapat deal gede banget. Mulai sekarang, kita nggak perlu khawatir soal dana. Lu tadi keren banget. Selamat buat kita. Makasih. Waktu semua orang nentang gua, lo tetap di sisi gua. Wei, apapun yang terjadi, gua mau tetap sama lu. Jagain lu. Selalu ada di sisi lu. Kasih gua kesempatan. Ya. Pilih aku. Bisa berarti kamu akan lawan seluruh duniamu. Saat aku jalan ke kamu, duniaku udah jungkir balik. Kalau semua ini udah selesai, kita bisa coba. Beneran? Terus, bisa berhenti minum obat tidur nggak? Itu ngerusak tubuhmu. Aku nggak pernah minum obat tidur. Kamu salah duga? Bu, lagi susah tidur? Kok banyak banget obat tidur? Oh iya, lagi sibuk kerja. Stres. Malamnya susah tidur. Jadi aku sedia dikit. Emang cuma kebetulan aja. Mungkin aku pasti salah duga. Oh, ini kan si Yosu. Nginjak suamimu, buat naik. Gimana tuh? Wei. Aduh. Mucin kerja keras banget.
Semua buat kamu kan? Kenapa kamu curi proyeknya? Bo, kamu nggak tahu. Rencana Muchen udah ketinggalan zaman. Malahan tanpa aku. Senior-seniorku bakal kalahin dia. Suwe, jangan pikir gara-gara ada ketua sus lu bisa injak-injak gua seenaknya. Ketua Su? Ketua Su yang mana? Ketua Sugro. Suhuayuan. Dasar bodoh. Mereka berdua takut sama Suhuayuan. Apa kematian ibuku ada hubungannya sama Suhuayuan? Ketua Su bahkan makan malam bareng aku. Jadi kalian berdua ngomongin apa? Yang harusnya dia bilang atau enggak, dia cerita semua. Jadi lu tahu semuanya? Yang harus aku tahu, ya aku tahu semua. Jadi Mitsu bilang kapan? Dia bakal bawa kamu balik? Suhuayuan itu ayah kandungku yang hilang bertahun-tahun. Jadi kamu sama mamamu udah tahu dari dulu. Kalian sembunyiin ini dari aku. Kenapa? Alasannya apa? Kalian berdua ketemu lagi? Itu kabar bagus banget. Tapi jangan salahin Mama sama Muchen karena sembunyiin. Semua itu demi kamu. Aku tahu maksudmu baik. Aku ngerti. Soal pertemuan itu, papaku mau cari waktu yang tepat buat itu. Lagian, ini kan hal besar. Itu kabar bagus banget. Mr. Su selalu cuma punya satu anak perempuan. Begitu acara selesai, kamu bakal jadi penerus yang sah dari Su Group. Terus, keluarga Joe kita. Wei, aku salah dulu. Aku fokus banget ke kerja. Dan nggak peduli perasaanmu. Kamu bakal maafin aku, kan? Enggak. Kamu siksa aku bertahun-tahun. Cintaku padamu udah lama hilang. Kita dari awal nggak pernah ada cinta. Wei, aku akan berubah. Aku cuma fokus sepenuhnya ke kerjaan. Wei, mulai sekarang aku. Tapi demi mama yang udah rawat aku bertahun-tahun, aku nggak akan tinggalin keluarga jauh. Aku capek. Aku istirahat dulu. Nah, akhirnya kita berhasil. Selama Suwe tetap sama kita. Nanti waktunya tiba. Su Corporation jadi milik kita. Ma, jadi Suwe mulai sekarang bakal tinggal sama kita terus. Terus Wang King gimana? Kamu bodoh ya? Nanti kalau udah waktunya, sama kayak ibunya dulu. Kita kubur dia di suatu tempat. Pas itu nanti, semuanya jadi milik kita. Yang ini, dan ini, aku mau semuanya. Kartu ini, Suhuayuan, yang kasih langsung ke aku. Dulu waktu aku pakai kartu ini, aku harus mikir 2 kali. Takut ayahnya, jadi punya kesan buruk. Tapi sekarang, begitu cerai sialan itu masuk keluarga, aku bakal belanja sesuka hatiku. Ma, Mama lihat-lihat dulu ya. Aku ada meeting. Duluan ya. Bungkus semuanya. Joe Muchen. Kami carikan kamu CEO cuma karena koneksimu sama Su Group. Maksudnya apa itu? Kamu andalkan sumber daya Su. Kita baik-baik aja. Sekarang dealnya gagal. Gimana kita bertahan? Saham turun berapa? Kamu tahu kan? Terus kayak gini, kita tamat. Joe Muchen. Semua proyek kamu rugi semua. Su Group terus bantu kamu biar nggak bangkrut. Kalau aku bilang, mending kamu mundur jadi CEO sekarang. Cari orang lain yang bisa kerja benar. Mungkin masih bisa selamat. Cukup. Satu proyek gagal. Bukan bukti apa-apa. Kalau Joe dan Lin nggak dapet dukungan Su Group, kita dengan senang hati cari CEO baru. Baiklah, walaupun kita kehilangan proyek besar ini, tapi tetap proyek Su Group yang lain jalan lancar. Percaya aku, pintu Su Group akan selalu terbuka untuk aku. Aku tahu kamu pasti bisa. Orang-orang dewan itu dan termasuk mereka, kamu pasti bisa atasi mereka. Tunggu aja, masih ada lagi nanti. Jadi kapan kamu akhirnya nikahi aku? Sebentar lagi,
Kalau urusan sama Sube udah selesai, aku nikahi kamu. Kamu udah putus sama dia kan? Apalagi yang harus aku tunggu? Kamu tahu nggak? Orang-orang ngomong apa soal kita? Sayang, jangan buru-buru dong. Kamu tahu nggak, proyek Sube itu nilainya berapa? Berapa? Kalau lancar, 1-2 tahun lagi. Bakal jadi setengah skor. Serius? Pasti dong. Begitu Sube udah kelar, aku nikahin kamu besar-besaran. Jadiin kamu yang sah. Nyonya Zhou. Ayan, ini bukan kayak gitu. Dasar bajingan. Ayan, berhenti. Kamu mau pukul mama juga? Saya tenang dulu. Kalian tipu aku dan Wei. Bertahun-tahun. Gimana aku bisa tenang? Dia pisahin kita. Aku dan Paman Zhou dulu saling cinta. Sube masuk di antara kami. Gelar Nyonya Zhou. Harusnya milikku. Aku mungkin salah sama Sue. Tapi aku nggak pernah salah sama kalian. Terus kenapa bajingan itu nggak nikah sama kamu? Malah nikah sama Sue. Ibuku yang maksa aku. Zayan, percaya sama aku. Ibumu dan aku beneran saling cinta. Cinta. Kamu abaikan istrimu selama 15 tahun. Dan biarin dia mati. Sampai di sini sama ibu orang lain tiap hari. Itu kamu bilang cinta? Lihat muka kamu sekarang aja. Bikin aku muak. Ayan, kamu mau kemana? Bajingan ya, tetap bajingan. Anak nggak tahu diuntung. Sih. Zayan, bukannya lagi istirahat? Tanganmu kenapa? Mereka udah bareng dari dulu. Ya, sebelum aku nikah. Jadi obat tidur itu yang ibuku diam-diam kasih ke kamu juga. Ya, aku baru tahu. Maafin aku. Dia udah lakuin banyak hal jahat ke kamu. Harusnya aku tahu lebih cepat. Gak apa-apa. Mereka ya mereka. Apa yang mereka lakuin? Bukan salahmu. Kamu deketin aku. Baik sama aku. Buat balas dendam ke mereka. Kan? Semua buat balas dendam, kan? Aku cuma bidak di rencanamu, kan? Kalau gitu pakai aku. Tolong pakai aku aja. Aku juga mau balas dendam ke mereka. Oke. Aku manfaatin kamu. Buat dapetin mereka. Ayan, Pergi! Mula! Jalan. kamu yang lakuin ini. Terus kenapa kalau iya? Terus kenapa kalau enggak? Dikhianatin sama orang yang kamu cinta. Gimana rasanya? Murahan. Dia sendiri yang mau. Sama kayak dulu. Waktu Zhou Muchen nikahin aku. Selalu sama aja. Pakai kartu ini. Tunggu sebentar. Bu, kartu ini kayaknya diblokir. Apa? Nggak mungkin. Coba lagi dong. Mesinnya pasti rusak. Bu, udah diblokir. Lihat nih, kok bisa gini? Su Huayuan yang kasih kartu ini. Jangan-jangan. Pak Zhou, berita buruk. Sukor mutusin kita. Mereka bekuin dana kemitraan. Dan mereka nuntut kita. Kamu bilang apa? Ayah nggak bisa muncul. Ayah lihat dari jauh aja. Wei. Ayah minta maaf. Sama mama kamu juga. Bertahun-tahun. Mereka nggak pernah bilang soal kamu. Nggak bilang, kamu itu ayahku. Kau bukan tadi malam, waktu aku jebak mereka. Aku masih nggak tahu apa-apa. Apa? Perseteruan keluarga. Biar kalian berdua aman, ayah pilih pergi. Tapi ayah biarin mama. Kamu disakiti keluarga Zhou itu selama bertahun-tahun. Mereka bilang kamu benci aku. Dia gak mau ketemu. Aku takut kamu tolak aku. Jadi aku percaya bohong mereka.
Wei, ayah salah. Ayah, Tak, bangun dong. Aku tahu keluarga Zoe yang sembunyikan. Sengaja. bukan salahmu. Bangun ya. Apa? Kau panggil aku? Ya. Bangun sekarang. Nak sayang, percaya sama aku. Mulai sekarang, Bapak nggak bakal biarin siapa-siapa sakiti kamu. Keluarga Zhou bunuh ibumu dan berkomplot sama Lin Wangqing. Aku bakal bikin mereka bayar semua ini. Tunggu. Masalahku sama keluarga Zhou. Aku yang selesaikan sendiri. Aku mau balik. Dengan bersih dan terhormat. Ingat, apapun yang terjadi, Pak dan Klan Su akan dukung kamu. Vivi, kita pulang. Capek kerja ya? Lelah ya? Mama bikin sup buat kamu. Nih, minum hangat. Mama minum dulu aja. Selama ini, Mama kerja keras banget. Pasti capek juga kan? Nggak usah. Mama bikin ini khusus buat kamu. Minum ya. Mama, cuma pikir deh. Seputus asa apa seseorang. Sampai kartu banknya dibekuin. Terus, segitu nafsunya. Mau bunuh orang, Wei, ngomong apa sih kamu? Kamu pikir Mama mau racunin kamu? Kita keluarga harmonis, kan? keluarga harmonis. Ya. Harmonis banget. Sampai kalau aku minum sup ini, aku nggak akan bangun lagi. Sama kayak ibuku. Wei, omong kosong apa ini? Aku nggak ngerti. Vivi, selama ini aku sayang kamu sepenuh hati. Mana mungkin aku nyakitin kamu? Lagian, laporan ibumu jelas bilang dia meninggal karena sakit. Bukan salahku. Kenapa buru-buru? Ibunya emang sakit-sakitan? Betul yang curiga. Kamu bunuh ibuku. Sekarang kamu mau bunuh aku juga. Pembunuh. Kukira kau punya nyali. Ternyata kau lebih pengecut dari tikus ketakutan. Itu palsu. Video ini palsu. Kau menjebakku. Dasar jalan licik. Kalau dipikir-pikir, aku harus berterima kasih pada Zhou Muchen dan Lin Wangqing. Kalau mereka nggak selingkuh terang-terangan, kalau dia nggak 15 tahun, memperlakukanku seperti bonus gratis. Dan aku harus berterima kasih padamu. Kalau kau nggak keceplosan, aku masih nggak bakal tahu siapa ayah kandungku sebenarnya. Mungkin kalian keluarga Zhou bakal membohongiku selamanya dan dapat apa yang kalian mau. Jangan lupa, apapun yang kami lakukan padamu, kau makan makanan kami, tinggal di rumah kami. Tanpa keluarga Zhou, kau udah mati. Tanpa kalian, hidupku jauh lebih baik. Kalian mengurungku, nggak kasih aku kebebasan. Pisahkan aku dari ayah kandungku. Pakai namaku untuk menguras habis segrup milik ayahku. Kalian yang harus mati. Kau mau apa? Saatnya balas dendam. Selesaikan semua urusan. Kau. Aku lawan kau. Lawan aku? Tanpa kami yang dukung kau. Keluarga Jomo bukan apa-apa. Mau lawan aku gimana? Kayaknya kau udah kaya terlalu lama sekarang. Lupa betapa miskinnya kau dulu. Ngemis ke ibuku. Kayak anjing waktu itu. Kau bakal punya banyak waktu buat ingat itu. Mama. Suwe. Kamu di rumah? Kok gelap banget sih? Sayang, Waktunya makan. Suwei. Oh, kamu. Kok gelap begini? Oh, lihat aku. Aku mau kasih kejutan. Aku masak banyak nih. Nungguin kamu makan. Udah deh. Jawab. Kenapa Sukorp putus semua kerjasama? Dulu tarik semua dananya. Ini ulahmu? Mau tahu? Makan dulu, nanti aku kasih tahu. Kita udah nikah 15 tahun. Kamu gak pernah makan malam sama aku pakai lilin. Ayo. Coba deh. Kamu yang masak? Kok baunya aneh gini?
Rasanya parah. Kok bisa sih? Mama bikin sendiri ini. Udah 15 tahun aku minum. Kenapa sayang? Mama kasih aku ini. Sup penenang tiap hari. Kamu nggak mau? Coba satu teguk. Lihat kamu sekarang. Bikin aku mual. Suwei. Lu gila ya, brengsek? Mama gua nggak gila. Dia udah mati. Kalian berdua bunuh dia. Suwei. Nggak mungkin. Tante meninggal karena sakit. Bukan salah kita. Masih belum selesai acting? Kamu sama mama kamu main sandiwara bertahun-tahun. Nggak capek apa? Selingkuh dan vasektomi. Kekerasan. Kamu bahkan coba racuni aku. Dan pakai identitasku. Buat curi harta keluarga Su. Kamu benar-benar kejam. Keluarga Su. Maksudmu? Betul. Aku udah ketemu ayah kandungku. Jauh Muchen, rencanamu gagal. Tapi, demi 15 tahun, pernikahan kita, aku kasih satu kesempatan. Tanda tangan Husainnya dari hidupku. Wei. Maafin aku. Aku salah, aku tahu aku salah. Mamaku yang suruh aku lakuin semua ini. Aku beneran cinta kamu. Kasih aku kesempatan lagi, please. Maafin kamu? Oke, minum sup itu. Baru aku pikir, aku emang buta dan bodoh banget. Buta banget. Sampai tertipu sama kamu lebih dari 10 tahun. Hujan, kenapa kamu berlutut? Bangun, ayo bangun. Kamu ngapain di sini? Keluar. Keluar sekarang. Mujen, kamu teriak-teriak sama aku, tahu nggak? Anakku ninggalin aku. Kamu satu-satunya yang aku punya sekarang. Kapan kamu mau nikah sama aku? Keluar. Mujen, kamu kenapa sih? Nak, habis. Seluruh keluarga Jody udah hancur. Kenapa? Kamu? Ini semua salah kamu. Kalau kamu nggak godain Mujen, kalau kamu nggak buat dia kesurupan, gimana mungkin Sube tahu rencanaku? Kamu hancurin keluarga Zhou. Ini salah kamu. Semua kamu jalan. Aku bunuh kamu, jalan. Aku bunuh kamu. Aku bunuh kamu yang udah nikahin anakku. Aku pelukan sampai mati. Cukup. Masih berantem di saat kayak gini. Dan kamu yang dipikirin cuma soal cinta. Hal sepele itu, demi perempuan ini, kau hancurin rencana seumur hidupku. Kau cuman anak durhaka nggak tahu. Dasar sampah nggak guna. Kupukul kau sampai mati, dasar sampah. Hentikan. Mama, aku bunuh kau. Kau gila. Kalian semua yang udah gila. Wei, anakku sayang. Akhirnya kamu pulang. Ayah, aku pulang. Bagus. Sini, ayah tunjukin kamarmu. Udah siap semua. Tinggal nunggu kamu. Ayo. Ayah udah tua. Nggak tahu anak muda. Sukanya apa sekarang? Bilangnya kalau ada yang kurang pas, nanti kita ganti. Bagus banget, aku suka. Syukurlah kamu suka. Ini rumahmu sekarang. Ya sesuka kamu ya. Kakak. Aku dengar anakmu yang hilang udah balik. Kok nggak kasih tahu kita? Abang tiba-tiba muncul aja. Dengan anak haram yang dia temuin. Lihat deh muka dia. Dia nggak mirip Su sama sekali. Iya bang. Nggak bermaksud apa-apa sih, tapi keluarga Su punya sejarah ribuan tahun. Kamu pasti udah putus asa punya anak perempuan. Siapa aja muncul ngaku saudara. Kamu langsung percaya. Jaga mulut kalian. Wewe itu anakku.
Putri sulung sah, keluarga Sun. Kenapa marah-marah, Bang? Kami cuma mau jaga kamu. Maksudku, gimana kalau ada yang nipu kamu? Harta keluarga Su bisa jatuh ke tangan orang asing. Ya kan? Kalau keluarga Su jatuh ke tangan orang biasa. Nanti kalau kamu mati, gimana mau ketemu leluhur di kuburan? Hah, mau jaga aku? Kami tahu banget apa yang kamu pikirin. Kamu pengen aku mati. Jadi lu bisa langsung masuk dan ambil semua? Nah, selama ini gua pura-pura nggak lihat. Dan sekarang lu ngira diri lu udah hebat. Hei, Bang, kau keterlaluan banget. Kita kan saudara-saudara. Masa nggak lebih baik dari orang asing yang nggak jelas? Diam! Satu kata lagi dari lu. Lupakan soal harta. Gua bakal usir seluruh keluarga lu. Tanpa apa-apa. Bang, lu udah pikun ya? Kita kan mau bantu lu. Masa ya lu? Keluar. Gua bilang keluar. Lu tuli ya? Masalah ini, kita nggak bisa diam aja. Harta keluarga Su nggak boleh jatuh ke anak haram. Santai aja. Harta keluarga Su bakal jadi milik kita. Vivi, kamu juga lihat kan? Keadaan di Sugrup lagi nggak tenang. Tapi tenang aja. Yang jadi hakmu, Papa udah siapin buat kamu. Ini beberapa properti. Dan saham sama dana dari grup. Sekarang Papa kasih semua ini buat kamu. Apa? Makasih. Gak usah makasih. Kamu emang pantas berkat AI kamu. Modal bahasa besar. Cuma dalam beberapa hari, saham Sugrup naik 2 kali lipat. Baik dari status atau kemampuan. Kamu layak jadi pewaris Sugrup. Beberapa hari lagi, Papa akan adain pesta besar. Reuni keluarga. Buat umumin ke semua orang, kamu adalah pewaris. Satu-satunya Sugrup. Kalau ada yang coba pisahin kita lawan habis-habisan. Kunci ini Ayan kasih ke kamu. Ya. Cukup. Maksud gue balas dendam lu? Belum cukup. Bisa balikin Ayan nggak? Lu panggil gue kesini. Cuman buat ini. Dia nggak mau pulang sekarang. Nggak angkat telepon gue. Ini semua salah lu. Selain kerjain project I buat tim, gue nggak pernah maksa dia lakuin apapun buat gue pribadi, dan gue nggak pernah tahan dia. Dia emang nggak mau ketemu lu. Itu aja. Kasih jalan lu buat menjadi. Sekarang anak gue juga lu nggak lepasin. Balikin dia ke gua, balikin. Kamu udah nikah. Kenapa lu godain dia? Dasar calang. Gak tahu malu. Lu menjijikan. Gua menjijikan. Gua yang jalang. Siapa yang gak tahu malu? Tidurin cowok sahabat bertahun-tahun. Siapa jalang yang sebenarnya mendesak di kasurnya? Lu pikir lu lebih baik apa? Itu lu. Mucan itu punya gua. Loh, Lu rebut semua dari gua. oh ya. Gimana rasanya kehilangan keluarga? Satu-satunya orang yang lu andalkan work sama lu. Benci lu. Gimana rasanya? Gua bunuh lo. Bunuh lu. Waktu lu jebak gua. Harusnya lu gak tahu ini bakal terjadi. Suwe. Gua salah. Gua tahu gua salah. Tolong balikin Ayan ke gua. Gua nggak bisa kehilangan dia. Gua berlutut. Gua sujud ke lo. Ayan. Ayan. Dari mana aja kamu? Kamu tahu, Mama khawatir banget. Hah? Apa jalang ini yang maksa kamu? Yang maksa kamu? Bilang sama Mama, biar Mama kasih pelajaran. Hah? Dia nggak salah. Ini semua pilihan aku. Pilihan kamu?
Kenapa? Kenapa harus dia? Dia aja nggak bisa. Dia aja nggak bisa jaga suaminya. Dasar pecundang. Guna-guna apa yang dia pakai? Mak, Mama yang terus bikin masalah. Sekarang masih nyalahin orang lain. Gimana aku bisa maafin kamu? Buat Zhou Muchen, kamu cuma mainan dia. Buat senang-senang doang. Kalau dia beneran cinta kamu, kenapa dia sembunyiin kamu? Bertahun-tahun. Dia bilang, Muchen cinta aku. Dia udah bilang berkali-kali. Dia cuman nggak bisa lepas dari gengsinya, popularitasnya, dan statusnya. Mungkin kalau dia kehilangan semua, dia bakal balik ke kamu. Iya, kamu benar. Dia pasti balik ke aku. Kita ini cinta sejati. Terus gimana, Zayan? Kamu pernah nggak? Pikirin perasaan dia. Maksud kamu apa? Aku atau Zhou Muchen. Kamu harus pilih satu hari ini. Aku dan Zhou Muchen hari ini kamu. Harus pilih satu. Aku ini ibumu. Dalang itu Suwe. Oke, dia lawan aku. Tapi kenapa? Kenapa kamu juga harus berbalik lawan aku? Kamu nggak ngerti. Betapa Om Zhou cinta aku. Aku ngerti. Kamu abaikan aku demi dia. Tinggalin aku sendirian 7 hari. Atau demi dia. Kamu racuni Weiwei. Atau dia yang bikin kamu jadi kayak gini. Kalau dia beneran cinta, Dia nggak akan sembunyiin kamu bertahun-tahun. Ma, sadarlah. hubungi aku kalau udah sadar. Ingat, kamu cuma punya satu kesempatan. Zayan, kamu nggak seharusnya ikut campur. Pergi aja tinggalin aku. Kamu bisa cari orang yang beneran sayang kamu. Aku nggak peduli. Aku cuma mau kamu. Shu Zayan, tenang dulu. Wei, dengerin aku. Aku nggak sebaik yang kamu pikir. Aku udah suka kamu. Lama banget. Sejak kamu pertama kasih aku sapu tangan itu. Mereka ngomongin jelek. Kamu hajar mereka. Emang pantas. Di hatiku, kamu selalu jadi kakak yang baik. Wei, aku suka kamu. Aku beneran suka kamu. Tolong, kasih aku kesempatan ya. Pak Zhou akhirnya angkat juga. Cepat ke kantor sekarang. Semua pemegang saham udah di ruang rapat. Mau cabut debt collector dari bank. Udah di depan pintu. Harus datang sekarang. Dasar kumpulan pengkhianat mata duitan. Tunggu, aku lagi OTW. Zhou Muchen, akhirnya kamu datang. Kami invest karena hubunganmu sama Sukorp. Makanya kami masuk. Sekarang Sukorp cabut. Saham kita udah nggak ada harganya. Kamu harus kasih penjelasan. Iya, coba jelasin dong ini gimana. Semuanya, tenang dulu. Kita nggak boleh panik. Sukorp udah jadi partner kita bertahun-tahun. Udah lama banget. Mereka nggak bisa pergi gitu aja. Ini cuma ketak sambal, itu aja. Omong doang mah gampang. Kami butuh solusi nyata sekarang. Atau jangan salahkan kami kalau bertindak keras. Tentu saja, Su Huayuan orang terkaya itu dekat sama aku. Kalian semua tahu itu. Begitu Su Huayuan tenang, uangnya pasti balik ke rekening kita. Baiklah, karena Pak Zhou begitu yakin, kami kasih satu kesempatan lagi. Setelah pesta reuni keluarga Su, kamu harus kasih kami jawaban yang bagus. Tenang aja, aku udah punya rencana buat pesta itu. Tapi, siapapun yang tikam aku dari belakang, jangan salahkan aku kalau aku putus semua hubungan. Muchen, jangan khawatir dulu. Besok aku temani kamu ke rumah Su. Syukurlah ada kamu. Kamu satu-satunya yang aku punya sekarang. Jadi kamu pewaris Su.
aku merasa jarak kita makin jauh. Jangan pikir status nggak nentuin siapa kamu. Aku bakal usaha buat kejar, biar pantas di sampingmu. Bukannya kamu udah di sini sama aku. Cuma 1 bulan, kamu lampaui seniorku dan jadi ketua tim teknis. Itu aja. Udah jauh di atas kebanyakan pria lain. Dan buatku, kamu itu tulus dan baik. Lagian, kamu selalu ada di sisiku. Itu berarti banget. Vivi, Cowok ini Mucha, Mak. Semuanya tergantung ini. Hari ini, jangan kecewain aku. Cewek jalang itu berani banget dia. Acara kayak gini, dia bisa masuk. Dandannya murahan banget lagi. Siapa tahu cowok siapa yang dia incar. Sayang. Sayang. Pak Jo, mundur. Pergi sana. Kamu pikir kamu siapa? Vivi, gua datang buat minta maaf. Ini kan Suwei yang sok tinggi itu. Kenapa kamu ada di reuni keluarga Su? Oh iya, kamu udah ninggalin keluarga Jo, terus nggak bisa hidup sendiri. Jadi sekarang kamu lagi cari sasaran baru. Tapi kalau mau naik kelas, tahu dulu posisi kamu. Keluarga kayak Su, nggak sembarangan orang bisa masuk seenaknya. Diam lu. Vivi, Mau apa lagi sekarang? Vivi. Nona Su, Gue dulu emang gila. Gue salahin kamu. demi 15 tahun. Jadi suami istri. Tolongin gua. Tolongin perusahaan gue. Tolong. Nona Su. Nona Su. Nggak mungkin, dia Nona Su. Nggak mungkin. Wewe, istri gua. Nona Su. Tolong demi pernikahan kita. Tolong gua sekali ini. Kalau lu tolong gue, Seumur hidup gua. gue jadi budak lu. Gue bakal balas budi. Jauh Muchen. Udahan acting muak ini. Acting lu. Bertahun-tahun ini, lu bohongin gua. Bohongin bapak gua. Lu dapat berapa banyak? Semua yang lu lakuin. Hati lu di mana sih? Ya, kita udah menikah. Tapi nggak ada Cina. Suwei, gue sayang lu. Suwei, hati gue tulus ke lu. Nggak mungkin. Dia bukan ahli waris Su. Dari SD. Gue tuh udah kenal dia. Dia cuman anak haram tanpa orang tua. Nggak mungkin ahli waris Su. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Galang, bilang ke semua. Ini nggak benar. Siapa yang berani bikin rusuh di pesta putriku? Ayah mertua. Semuanya, saya kepala keluarga Su, ketua Su Group, Su Huayuan. Hari ini saya kenalkan pada kalian putri kandung saya yang lama hilang, Su Wei. Mulai hari ini, dia satu-satunya pewaris saya. Siapapun yang nggak hormat adalah musuh saya, musuh seluruh klan Su. Kakak, jangan tertipu oleh dia. Kakak, jangan ketipu sama wanita ini. Ngapain kamu di sini? Kayaknya pesta hari ini nggak undang kamu. Kakak, aku punya anak. Ini bukan hal sepele. Kok bisa ceroboh banget sih? Menurutku, kakak udah ditipu sama orang yang niat jahat. Ya kakak, kami udah tes DNA lo. Wanita ini belum tentu anak kakak. Siapa yang tahu? Mungkin kakak tunggu dulu. Anak nak nunggu. Aku pun kenal dia. Su Huaiqi. Berani kau main-main. Aku nggak akan segan lagi. Kakak, kami cuma peduli garis keturunan Su. Kakak, tunggu sebentar aja. Cukup. Penjaga, usir mereka sekarang. Aku asuh. Tunggu dulu. Mama, ngapain kamu di sini? Aku kesini buat bongkar. Jalang itu si Suwei. Pewaris palsu. Semuanya. Jalang di depan kalian ini sama sekali bukan anak keluarga Su. Karena
Zhou Muchen adalah anak ketua Sugan, mendiang istrinya satu-satunya. Nona, omong doang mah gampang. Buktinya? Bukti? Aku ini buktinya. Istri ketua Su. Itu sahabat baikku. Dan kami lahiran bareng. Tapi aku punya anak cewek. Tapi mertua yang gila anak laki. Aku tukar 2 bayi itu. Waktu lahir. Wanita ini minta Sulabs untuk tes DNA. Dan hasilnya jelas banget. Zhou Muchen itu adikku, anak kandung Su Huayuan. Ya kak, aku tahu. Kakak udah tua, pengen punya anak. Kami ngerti, kami paham kok. Tapi tetap butuh bukti dong. Dia keturunan asli keluarga Su. Jadi, kamu ayahku. Su Huaizi. Aku mau kasih kamu pergi dengan harga diri. Tapi kamu bikin sendiri kuburanmu. Maksudmu apa? Kamu pikir aku nggak tahu trik kotor kamu? Aku juga punya bukti tentang kamu yang palsuin laporan DNA itu dan dorong cewek gila ini untuk bikin bohong. Su Huaizi, kamu benar-benar nggak ada harapan. Ini dari aku dan Suwei. Diuji di lab bersertifikat. Tuh. Hasil DNA membuktikan dia anak kandungku. Darah, daging, asli Su Huayuan. Ya. Dan kamu, Su Huaizi. Teman-teman lain, buat keluarga Su. Malah seharian, minum dan judi. Malukan nama kita. Karena kamu adik kandungku. Aku jagain kamu. Aku kasih makan, tapi aku besarin. 2 ular durhaka. Dengan trik murahan ini, kamu mau harta warisan? Kamu nggak layak. Mulai hari ini, aku Su Huayuan dan kamu Su Huaizi. Udah selesai buat selamanya. Sekarang aku tuntut untuk mencuri aset perusahaan dan korupsi. Su Huaizi, Wang Meiling, tunggu spek. Udah gua serahin. Abang, aku salah. Kau maafin aku. Kita saudara kandung. Masa abang mau kirim aku ke penjara? Dia tuh nenek tua ini yang jebak aku. Aku juga ditipu. Abang. Ya abang, semua ini dia yang suruh kita. Kita juga ditipu. Cukup. Bilang ke polisi. Pak Wang. Makasih ya. Abang, jangan abang. Aku mohon. Abang maafin aku. Abang. Ini semua gara-gara lu. Suwei, dasar perempuan terkutuk. Lu hancurin anak gua. Lu rusakin kita semua. Gua bunuh lo. Awas. Zayan. Zayan. Kamu baik-baik aja? Dokter! Panggil dokter! Aku bunuh dia. Aku bunuh lagi. Dasar nenek tua sialan. Kau bunuh anakku. Kau bunuh kamu. Penjaga, tangkap orang gila ini dan sampah ini. Dia juga. Ini kamu. Ini semua salahmu. Gara-gara kamu anakku mati? Dasar pembawa sial. Hari ini cerah ya. Ibumu akhir-akhir ini kondisinya nggak stabil. Perintah dokter. Aku kirim dia ke Bangsal. Zhou Muchen dan anaknya. Mereka udah di penjara. Keadilan udah ditegakkan. Aku juga baik-baik aja. Cuma kamu bilang kamu akan selalu di sisiku. Udah sebulan. Kenapa nggak bangun juga? Kamu mau kejar aku? Mau aku kasih kesempatan? Kalau kamu bangun. Aku bilang iya. Jangan nangis. Kamu terlihat paling cantik. Saat kamu tersenyum. Sayang, kamu tuh udah bangun? Gue denger kamu panggil gue di mimpi gue. Jadi gue bangun. Dokter, Zayan udah bangun. Dokter. Dokter, gimana dia? Ini keajaiban medis. Menurut penilaian kami,
untuk dia bangun paling cepat 6 bulan. Atau bahkan koma seumur hidup berkat perawatan kamu. Sekarang dia nggak cuma bangun, dia sehat-sehat aja. Dia bakal keluar sebentar lagi. Aku pergi ambil obatnya. Gua dengar itu. Dengar apa? Gua dengar kamu bilang kamu mau sama gua. Kali ini kamu nggak bisa tarik lagi. Tarik apa lagi? Kamu yang selingkuh. Bikin gue jagain kamu selamanya.